Shalom. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Nah, hari ini kita sekolah minggu lagi nih, ya online meskipun ya. Nah, hari ini kalian ditemani oleh saya, Kak Steven, ada Kak Pauli, ada Saya Kak Rizky. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu dengan tema mengucap syukur. Nah, adik-adik sekarang harus mempersiapkan diri kalian ya, duduk yang baik seperti sedang ibadah di gereja. Jangan sambil tiduran, nggak boleh sambil main, nggak boleh sambil makan ya. Terus jangan lupa ambil Alkitab yang sudah bisa baca, oke? Nah, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kakak pimpin doa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengizinkan Tuhan kami untuk beribadah pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji, menyembah, meninggikan namamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kakak undang adik-adik bangkit berdiri semuanya ya. Kita mau memuji Tuhan. Nah, kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat
berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semuanya ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji Engkau dengan semangat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Engkau yang memberkati setiap kami. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Sekarang waktunya kita dengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik boleh ambil Alkitabnya yang sudah bisa baca. Ayo diambil Alkitabnya. Dan tetap dalam posisi duduk yang baik ya. Nggak boleh sambil tiduran, nggak boleh sambil main ya. Tetap posisi seperti lagi ibadah di gereja. Nah, hari ini kita mau belajar tentang mengucap syukur. Nah, mengucap syukur itu apa ya? Mengucap syukur itu berterima kasih kepada Tuhan. Itu mengucap syukur. Lawan mengucap syukur apa ya? Mengeluh. Nah, mengeluh itu gimana sih? Contohnya kayak gini. Aduh, panas banget sih ini udaranya. Atau, hujan, waktu enak-enak main bola malah hujan. Itu mengeluh. Atau misalnya kita mau makan, disuruh makan, ngeluh. Aduh, makanannya kayak gini lagi. Itu mengeluh. Ya, itu lawan kata daripada mengucap syukur. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita ya. Di 1 Tesalonika. Ayo, di mana 1 Tesalonika? Perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Sudah ketemu? 1 Tesalonika. Di perjanjian? Betul, di perjanjian baru 1 Tesalonika. Oke, kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kakak ulangi lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, kakak baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dihendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, itu ya ayatnya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu maksudnya kayak gimana? Jadi dalam keadaan baik, senang, atau mungkin dalam keadaan yang tidak baik pun kita harus tetap mengucap syukur. Paling gampang kita mengucap syukur itu seperti apa sih? Berterima kasih, apa sih yang kita terima kasihkan? Misalnya adik-adik di rumah bingung ya. Paling gampang yang pertama adalah apa ini? Iya, kita masih bisa bernafas, itu kita harus tetap bersyukur loh. Karena kebaikan Tuhan kita masih bisa bersyukur, masih bisa bernafas. Nah, selain itu apa? Masih bisa makan. Loh, siapa di sini yang suka mengeluh kalau waktu makan? Disuruh makan sama mamahnya, waktu makan mengeluh. Ayo angkat tangan di rumah yang suka mengeluh waktu makan. Ayo, kakak nih. Dulu kakak waktu SD suka ngeluh. Kalau makan, dipanggil mama makan nih. Ayo sini makan. Makan, ngeluh di meja makan. Apa sih ini? Nggak enak, nggak suka, nggak mau makan, ngomel. Ayo siapa yang kayak gitu juga di rumah. Nggak boleh ya. Anak-anak hebat tidak boleh seperti itu. Dulu mamahnya kakak ngomong seperti ini. Kakak kan masih kecil, masih segini, masih pendek. Si pendek dengan mama ngomong, kamu itu ya, makan itu tinggal makan. Harusnya kamu tuh bersyukur. Banyak anak yang enggak bisa makan. Kalau mau makan aja harus jualan koran dulu. Harus ngamen dulu. Bahkan minta-minta, kamu harus belajar bersyukur. Gitu. Mamanya kakak dulu gitu. Ngomel ke Kak Steven. Kak Steven mengerti akhirnya bahwa kalian ada di rumah mungkin tahu ya, di jalan waktu kita dulu sebelum waktu adanya virus ini, virus corona, kita kan masih bisa keluar-keluar. Di jalan-jalan banyak anak-anak kecil, mungkin anak-anak SD, TK yang masih malam-malam tuh masih jualan koran, ada yang mengamen, ada yang
bahkan meminta-minta hanya untuk makan. Nah, sedangkan kita ini di rumah tinggal makan aja masih kadang suka ngomel, suka mengeluh sama mama kita. Padahal memasak itu capek loh. Capek memasak, belum cuci piringnya, belum cuci alat masaknya. Capek. Jadi kita sebagai anak-anak hebat yang ada di rumah, kita tidak boleh mengeluh lagi ya. Mulai hari ini jangan mengeluh lagi ya. Kalau disuruh makan, kasih tos sama temennya yang lagi nonton berdua atau sama mama papanya, kasih tos. Jangan mengeluh ya, tos. Kak Steven nggak punya teman di sini, jadi tos sendiri. Jangan mengeluh ya. Jadi kalian di rumah tos sama temennya, jangan mengeluh, nggak boleh mengeluh lagi mulai hari ini. Harus bersyukur ya. Nah, berterima kasih sama Tuhan mudah ya adik-adik. Kalau kita lagi seneng, lagi dapat mainan, lagi diajak jalan-jalan, mungkin mudah ya kita berterima kasih sama Tuhan. Tapi bagaimana kalau kondisinya tidak seperti itu? Seperti sekarang ini, kondisinya itu kita lagi menghadapi virus apa? Corona ya. Kita lagi menghadapi virus corona yang dimana kita itu nggak bisa sekolah. Ayo, udah lama ya nggak sekolah minggu juga, udah nggak bisa ke gereja, nggak bisa main sama temen. Bahkan minggu lalu Kak Steven itu sempat video call sama anak-anak sekolah minggu yang masih kecil-kecil ya, yang masih kelas yang belum sekolah, yang masih TK, playgroup ya. Mereka itu juga kangen ke mall loh. Sama Kak Steven juga kangen ke mall ya. Sama kita juga pengen misalnya pergi. Kita nggak bisa seperti itu. Apakah kita harus tetap bersyukur sama Tuhan? Apakah kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan? Jawabannya adalah tetap harus bersyukur. Tetap harus berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Nah, kenapa? Nah, ini jawabannya adalah karena kita tetap bisa loh sekolah. Kita masih bisa sekolah minggu. Meskipun ya seperti ini, via online, via YouTube, via mungkin kalau sekolah via Zoom atau yang lain. Kita masih bisa main sama papa mama, bisa main sama kakak adik. Nah, itu yang harus kita bersyukur. Kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan. Meskipun kita mungkin terbatas, nggak bisa kemana-mana, tapi kita di rumah masih bisa sekolah, masih bisa sekolah minggu, masih bisa main. Jadi kita tetap harus bersyukur ya adik-adik. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berterima kasih kepada Tuhan meskipun kondisinya tidak baik. Kakak mau kasih satu contoh tokoh Alkitab yang cukup terkenal. Dia mungkin jauh lebih menderita daripada kondisi kita sekarang ini. Namanya adalah Ayub. Nah, Ayub ini penderitaannya jauh lebih berat daripada kita. Yang pertama, anaknya meninggal. Hartanya habis, padahal dia ini kaya-kaya awalnya. Terus tubuhnya penuh luka. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuhnya penuh luka. Dan istrinya pergi meninggalkan Ayub di saat Ayub butuh istrinya. Jadi lengkap ya penderitaannya Ayub itu. Dari awalnya yang sangat senang, punya harta banyak, terus punya anak, punya istri, tubuhnya sehat, langsung berubah menjadi sendirian, miskin, dan tubuhnya sakit. Ini sangat menderita, jauh lebih menderita daripada kita sekarang ini. Kita itu penderitanya sekarang cuma nggak bisa kemana-mana. Itu aja, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa bebas main, kita nggak bisa pergi ke tempat wisata misalnya. Kita mungkin hanya bisa di rumah aja, tetapi penderitaan kita tidak lebih daripada penderitaan yang Ayub rasakan. Coba bayangkan, Ayub ini sudah sendirian, miskin. Tubuhnya ini dari ujung kepala sampai ujung kaki itu penuh luka. Bahkan saking gatalnya luka itu, Ayub itu sampai ambil pecahan kaca, beling ya kalau orang ini ngomong pecahan kaca, untuk menggaruk lukanya. Saking saking mungkin gatal mungkin ya, karena di Alkitab tidak diceritakan, mungkin gatal atau mungkin sakit digores. Bayangkan adik-adik, tubuh ini di kulit ini digores sama kaca. Sakit adik-adik ya, bukan digores sama ini ya, tangan yang halus gini ya, itu kaca tajam. Sakit itu loh.
Tapi yang hebat dari Ayub yang perlu kita contoh, Ayub selama mengalami hal tersebut tidak mengeluh, tidak menyalahkan Tuhan sekalipun. Bahkan Ayub hanya bisa menangis dan berteriak pada Tuhan. Sampai bajunya itu disobek. Kayak apa? Superhero siapa yang bajunya sobek itu? Yang hijau. Huluk itu sobek bajunya. Sama mungkin Ayub juga, kalau Huluk robek baju itu kan karena marah ya. Kalau Ayub robek baju ini mungkin saking ininya ya, nggak tahan mungkin ya dengan penderitaan itu dia berteriak kepada Tuhan sambil menangis. Nah, tapi yang hebat dari Ayub adalah Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Meskipun apa yang sudah menimpa hidup Ayub sampai seperti itu, Ayub tidak menyalahkan Tuhan sama sekali. Sekalipun Ayub tidak menyalahkan, Ayub tidak mengeluh juga kepada Tuhan. Nah, kita harus mencontoh ini Ayub. Meskipun penderitaan kita tidak seperti Ayub ya, penderitaan kita tidak seberat Ayub, tapi kita harus mencontoh Ayub. Bagaimana misalnya kehidupan kita tidak baik, kehidupan kita lagi ya kayak sekarang ini lagi kena virus, lagi kena pandemi, kita lagi hanya boleh di rumah, mungkin ada yang bosan, bete di rumah ya. Tapi kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus ingat Ayub, penderitaannya jauh lebih berat daripada kita, tapi Ayub tidak mengeluh, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Jadi adik-adik di rumah jangan pernah menyalahkan Tuhan di rumah. Tuhan, kenapa sih ini corona nggak hilang-hilang, udah 2 bulan lebih. Kenapa nggak hilang-hilang, aku pengen sekolah, aku pengen main, aku pengen ke sekolah minggu lagi. Jangan menyalahkan Tuhan ya, karena Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana kita harus bersyukur, mengucap syukur. Kita harus belajar mengucap syukur. Jadi firman kakak nggak panjang, sudah selesai. Hari ini kita belajar tentang mengucap syukur. Sebelum kakak selesai, kakak mau kita katakan sama-sama, ada di rumah kita katakan sama-sama, aku mau mengucap syukur. Ya. Kakak ulangi lagi ya, aku mau mengucap syukur. Ya. Nanti kakak hitung sampai 3, kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku mau mengucap syukur. Ya. Jadi ini bukan hanya dikatakan aja, tapi harus dilakukan. Kakak sudah selesai firmannya hari ini. Nah, kakak ada satu aktivitas buat kalian. Kalian bisa kerjakan di rumah. Nah, ini kakak. Nah, kakak ini buat, ya nggak terlalu bagus ya mungkin. Kita ini ya, mungkin kita buat dari bahan yang ada di rumah. Nggak perlu, mungkin beli, nggak perlu. Kalian bisa cukup bahan yang ada di rumah. Bisa pakai satu kertas HVS, boleh warna putih atau kertas yang lain nggak masalah. Yang penting ada bisa tulis di situ, bisa warna putih atau warna yang lainnya. Dan di atasnya ditulis nih, apa ini? Mengucap syukur. Ya, jadi di atasnya dikasih judul dulu, mengucap syukur. Nah, ada adik yang belum bisa, mungkin masih kecil, masih bisa dibantu oleh papa mamahnya ya. Nah, mengucap syukur, nah, tadi itu kan sudah dikasih firmannya kakak tentang mengucap syukur. Di sini ditulis poin-poinnya. 1, mengucap syukur tentang apa? Nah, ini Kak Steven ini mengucap syukur nomor 1. Masih bisa pelayanan sekolah minggu. Ya. Nanti lanjut nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sampai terserah adik-adik nggak ada batasannya. Mau sampai 10 boleh. Mau sampai 11, 13, 20 silahkan. Kakak ini cuma nulis sampai 5 aja. Nah, setelah kalian tulis, kalian bisa hias-hias. Kalau Kak Steven ini kasih stiker, cuma stikernya terbatas ya. Kak Steven sudah punya stiker di rumah. Mungkin adik-adik di rumah punya stiker apa? Kasih Elsa boleh. Kasih Frozen ya, Frozen sama Elsa sama. Apa Sound the Ship, Upin Ipin. Kalau kakak ini kasih apa? Apa ini? Ini Winnie the Pooh. Kakak juga nggak tahu. Ini namanya Winnie the Pooh. Bisa kalian kasih stiker seperti ini, terus kalian bisa kasih bintang-bintang. Kakak buat ada awan, ada pelangi. Kalian mau coret-coret boleh, kasih
warna, kasih gunung boleh, kasih burung boleh, kasih kalian hias sesuka kalian. Nah, terus bisa dikasih tali. Nah, ini Kak Stephen kasih tali. Talinya kelihatan enggak ya? Talinya ini kecil. Kak Stephen enggak punya pita sih di rumah. Kalau kalian punya pita, jauh lebih cantik ya. Kak Stephen cuma punya benang warna hitam. Nah, bisa buat seperti ini. Kalian bisa gantung di lemari kalian, di pintu atau di mana supaya kalian ingat. Loh, harus mengucap syukur apa aja. Mungkin bisa makan, masih bisa bernafas. Bersyukur Tuhan melindungi dan menyertai selalu loh ini. Jadi supaya kalian ingat di rumah bisa digantung ya, dikasih tali seperti ini. Jadi gunakan bahan yang ada di rumah aja nggak apa-apa, nggak perlu beli. Kalian bisa gunakan yang ada di rumah. Cukup sederhana dan simpel aktivitasnya, tapi ingat ya harus dikerjakan. Nanti Kak Stephen cek, Tuhan juga tahu loh ya. Meskipun kita nggak ketemu, tapi Tuhan tahu loh apa yang kita kerjakan ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Oke? Kak Stephen sudah selesai. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Stephen panggil teman Kak Stephen, panggil, halo, teman-teman Kak Stephen, nah ini cakep kali kan. Nah, sudah kita akan menyanyikan satu pujian. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya tentang mengucap syukur. Nah, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu sebelum kita tutup ibadah hari ini. ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami belajar tentang mengucap syukur. Tuhan,
Ingatkan kami Ingatkan kami untuk selalu bersyukur bersyukur untuk setiap setiap kebaikan-Mu. kebaikan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjagai, menjagai, melindungi melindungi keluarga keluarga kami semuanya. kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami alaskan kami alaskan doa kami doa kami hanya di dalam hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai nih adik-adik hari ini. Jangan, kita masih ada ibadah lagi ya minggu depan di jam yang sama. Jangan sampai ketinggalan. See you. See you.